Halo Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, welcome, selamat datang. Ya, Sagittarius, welcome itu ya selamat datang itu ya welcome. Thank you ya, kamu sudah klik lagi video ini, kita general reading. Temanya kali ini adalah terkait dengan rejeki-rejeki yang bakal kamu dapatkan justru dari sebuah situasi tertentu atau dari seseorang, dari beberapa orang. Kamu nggak bakalan nyangka. Video ini sifatnya timeless, jadi bisa berlaku kapan saja sejak kamu tonton, sejak kamu temukan, selalu kamu temukan video ini, kamu bisa tonton balik ya, karena energinya berputar, ini bisa terus relate dan perlu penyesuaian. Kenapa begitu? Karena ini energi jutaan orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa hanya beberapa Sagittarius saja yang merasa relate. Makanya kita selalu sarankan kamu bisa ambil personal reading berbayar. Kamu chat saja WhatsApp admin, nanti ada paket-paket yang bisa kamu pilih, kamu mau paket yang mana. Kalau personal reading berbayar, jangan kaget kalau nanti kita akan tanyakan tanggal lahir kamu, nama lengkap kamu, situasi kamu. Karena disitulah nanti kita fokuskan hanya energi kamu dan kamu bisa membaca apa sih sebenarnya yang terjadi. Oke? Begitu ya, dipahami Sagittarius, syarat dan ketentuan untuk personal reading berbayar. Kita mulai sekarang. Kamu nggak bakal nyangka Sagittarius. Rezeki kamu datang dari seseorang, dari beberapa orang, atau bahkan dari situasi ini. Kita cek. Ada impatience, creation, dissipating. Saya merasakan ada seseorang yang membuat sesuatu atau mengambil keputusan dengan terburu-buru. Jadi kayak nggak sabar gitu ya. Pengennya cepet, pengennya instan, pengennya simsalabim. Padahal nggak begitu juga. Nah, karena proses terburu-buru inilah yang akhirnya membuat kehilangan kesempatan. Yang akhirnya membuat hasilnya tidak maksimal. Yang akhirnya membuat seperti loss, seperti ada sebuah keberhasilan yang tertunda. Oke. Sagittarius, ini mungkin bisa energi kamu, bisa vice versa, terbolak-balik, tertukar dengan seseorang yang berdealing dengan Sagittarius. Seseorang ini intinya berbuat sesuatu, mengambil keputusan, melakukan sesuatu yang mungkin sangat baru untuk dia, tapi dia pengennya instan, pakai jalur instan. Mari kita lihat, akhirnya apa? Hasilnya nggak maksimal, hasilnya tidak sesuai harapan. Mungkin seperti itu energi yang saya rasakan di 3 kartu yang pertama ini. Kita cek. Ada boot. Ada not, ya. Ada moon. Nah, kalau saya mengatakan ini adalah energi Sagittarius, mungkin hanya beberapa orang saja. Tapi yang saya rasakan dengan energi Moon, memang ada hal-hal yang perlu kamu rubah, atau ada hal-hal yang memang akan kamu rasakan sebagai sebuah perubahan. Bisa jadi di situasinya para Sagittarius, kamu tuh setiap kali melakukan sesuatu kurang perencanaan ya. Pokoknya yang terlihat di depan kamu ya udah, kamu hajar aja. Ya, memang di sini terlihat dengan adanya energi boot. Kamu butuh energi kalau memang kamu ingin mencapai goalmu. Ibaratnya kalau kamu mau mencapai garis finish, kan kamu juga harus memulai langkah awal. Iya, langkah awal. Cuman sayangnya di sini, langkah awal kamu itu tidak diiringi dengan perencanaan yang matang. Gitu, tidak diiringi dengan strategi yang bagus, yang sudah benar-benar terstruktur gitu ya. Makanya di sini saya melihat ada beberapa hal yang nggak sesuai dengan perencanaan kamu, kurang begitu maksimal hasilnya, saya nggak tahu apa yang ingin kamu capai ini, tetapi Sagittarius dari situasi ini berkali-kali dan berulang kamu hadapi, kamu rasakan. Situasi inilah yang akhirnya pada menjadikan trigger buat para Sagittarius untuk berubah, untuk lebih merencanakan lagi, untuk lebih berpikir lagi. Oke, kita coba lihat. Sepertinya ini di bisnis, karir, pekerjaan, dan juga termasuk usaha.
sekaligus juga tentang keluarga. Oke. Ada beberapa di antara Sagittarius yang mungkin secara pengeluaran cukup besar soal keluarga. Kamu ingin menyenangkan keluarga kamu. Kamu ingin membahagiakan keluarga kamu, Sagittarius, di energi ini yang saya lihat. Tetapi, kamu justru melupakan sesuatu yang lain. Misal, kamu pengen sekali bangun rumah, renovasi rumah. Atau Sagittarius, kamu pengen ngajak keluarga kamu liburan, gitu ya, holiday. Kamu ingin nyenengin mereka lah. Tapi kamu tidak berpikir bahwa situasi finansial kamu tidak memungkinkan. Pokoknya kamu tujuannya pengen nyenengin keluarga aja. Nanti kamu harus dapat duitnya dari pinjol, atau mungkin tabungan kamu habis, kamu udah nggak peduli dengan itu. Nah, inilah yang saya lihat unsuccessful plans. Ada rencana-rencana yang pada akhirnya tidak sesuai dengan perhitungan kamu. Oke? Di sisi lain, kamu punya niat yang kuat banget. Di sisi lain, kamu ingin mendapatkan penghargaan dari keluarga kamu. Jadi maksudnya begini loh, kamu ingin mendapatkan dukungan. Kamu ingin menunjukkan pada keluarga kamu bahwa kamu mampu. Di sisi lain begitu. Kalau yang saya lihat sebenarnya memang, ya, kamu ini secara pekerjaan atau karir sudah cukup settle. Ya, sudah cukup settle, sudah ada pencapaian, sudah ada reward. Cuman ya itu tadi, perencanaan dan perhitungan kamu yang kurang matang, sehingga pada akhirnya ada sesuatu yang tidak berjalan sempurna. Let's say ini bisa menyusahkan dirimu sendiri, dan ini tidak terjadi sekali dua kali. Ya, tidak terjadi sekali dua kali. Baiklah, situasi apa lagi? Jangan dikira membahagiakan keluarga itu nggak butuh biaya, ya. Adalah, meskipun sedikit ada, cuman sesuaikan dengan kemampuan. Sagittarius ada strength. Saya merasakan di sini ada beberapa hal yang akan kamu rubah, ya. Ada beberapa hal yang akan kamu rubah dalam perencanaan-perencanaan tertentu, dan kamu di sini overthinking dengan strategi. Kamu berpikir untuk bisa merencanakan atau berstrategi yang tepat. Itulah kemudian rezeki kamu akan bisa muncul. Oke. Jadi kalau ini tentang kebahagiaan keluarga, tentang berinvestasi misalnya, yang kamu awalnya kurang perhitungan dengan sesuatu hal ini, kamu pengennya cepat, instan, pokoknya ada di depan mata, hajar gitu ya. Tapi di sini, di situasi ini, justru nanti akan menjadikan kamu berpikir, strateginya bagaimana ya? Kamu akan lebih punya pertimbangan yang cukup matang. Oke. The Hierophant di sini terlihat sekali kalau kamu punya energi spiritualitas yang cukup bagus. Saya rasa kamu mendapatkan petunjuk dari intuisi kamu karena spiritualitas kamu. Jadi kayak kamu ibaratnya ditampar gitu ya, Sagittarius ya. Nih, nggak bisa nih kayak gini, nggak bisa kayak gini terus. Harus ada yang dirubah. Petunjuknya dari spiritualitas kamu, dari intuisi kamu yang saya rasakan. Di Nine of Swords, kamu yang pada akhirnya memikirkan dengan betul strategi apa, langkah apa yang harus kamu lakukan. Ini jadinya akhirnya kamu nggak ceroboh gitu loh. Nggak asal hajar, tapi benar-benar dengan perencanaan yang matang. Karena apa? Karena kamu ingin hasil yang maksimal. Apakah setelah ini terjadi dalam kehidupan kamu, Sagittarius, hasilnya akan maksimal? Sangat. Karena di sini ada Six of Pentacles. Stability. Oke. Kemudian juga kamu akan banyak mendapatkan bantuan dari orang lain. Kamu akan banyak berbagi kepada orang lain. Saya lihat stabilitas secara finansial, keuangan. Jadi hal apa yang terkait dengan pencapaian kamu, pekerjaan, bisnis, atau usaha yang sebenarnya kamu sudah settle, kamu di sini merencanakan dengan betul. Termasuk juga meminta petunjuk. Secara spiritualitas dan intuisi, kamu akhirnya tidak gegabah lagi, tidak ceroboh lagi dalam membuat perencanaan. Inilah situasi-situasi orang-orang yang terlibat dalam kehidupan kamu yang justru akan membukakan rezeki. Rezekinya apa dong berarti? Rezeki tentang mindset, cara berpikir. Rezeki tentang spiritualitas, ya kan?
rezeki tentang mempertajam intuisi. Udah nggak sekedar apa yang kamu lihat kamu hajar, nggak kayak gitu, tapi kamu membuat perencanaan-perencanaan yang matang. Ada hand. Ya, memang beberapa di antara Sagittarius membutuhkan bantuan dan meminta bantuan, meminta asistensi, atau mungkin meminta pertolongan dari orang lain dan petunjuk itu tidak haram dan tidak salah. Karena manusia tempatnya salah dan lupa, sehingga ketika memang kamu merasa butuh bantuan, sekali lagi angkat tangan, minta bantuan, memohon, tidak salah. Oke? Saya melihat di sini ada sesuatu hal yang baru lahir. Yang baru lahir ini mungkin cara berpikir kamu, yang kemudian kamu perbaiki. Kemudian saya juga melihat di sini ada beberapa di antara Sagittarius yang mulai akan berusaha menstabilkan keuangannya, menikmati pekerjaannya, punya kebiasaan-kebiasaan baru. Melahirkan kebiasaan baru apa? Selain membuat rencana, juga berbagi untuk orang lain. Disitulah kuncinya, di mana kamu akan bisa membuka rezeki kamu. Major challenge to overcome, ada sesuatu yang memang harus kamu selesaikan di situasi ini, ada sesuatu yang harus kamu lakukan untuk merubah. Beberapa rencana mungkin memang mengecewakan karena nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, ya kan? Tapi saya rasakan di sini ada hal-hal yang berhubungan dengan keluarga. Tadi mungkin ada keluarga yang pada akhirnya mereka bisa respect sama kamu. Pada akhirnya mereka yang mungkin nggak peduli dengan kesulitan kamu, justru mereka peduli. Di sini ada 3. Oke, masalah keluarga, mereka itu ego, mungkin keluarga kamu ego. Pengennya senang-senang aja, nggak peduli apa yang kamu lakukan, ya nggak ada salahnya kamu minta bantuan keluarga juga, gitu loh. Oke, kita cek satu kartu di sini. Ada Cherfield, seseorang yang baru akan masuk dalam kehidupan kamu. Orang baru akan masuk. Mungkin dia ini adalah orang yang nantinya akan membuka mindset kamu, yang akan menjadi perantara universe untuk memberikan tamparan keras, mengingatkan, memberikan advice. Ya, bahwa hai Sagittarius, sebaiknya kamu seperti ini. Tidak mengharuskan juga, tapi akhirnya kamu menyadari, oh iya ya, selama ini aku kurang begini-begini. Atau selama ini aku selalu pengen yang cepat, yang instan. Aku nggak sabar untuk bisa begini, bisa begitu. Hasilnya jadi nggak maksimal. Nah, ini ada orang yang akan mengingatkan tentang situasi kamu. Seseorang ini kalau yang saya lihat, dia orangnya cukup misterius, ya. Seseorang ini sepertinya baru kamu kenal. Kemudian saya juga merasakan mungkin orang ini juga yang mengingatkan kamu tentang spiritualitas juga, mengingatkan kamu untuk berbagi. Justru datangnya rezeki dari orang ini nih. Kalau secara usia ada yang lebih tua juga, ada yang lebih tua. Ya, kalau yang saya lihat sih memang energinya lebih tua ya. Apakah dia ini sosok orang tua ya? Atau sosok ayah? Atau sosok ibu? Tapi kan orang baru. Ya, orang baru bisa saja kamu bertemu dengan seseorang di tempat peribadatan. Bukan ibu kandung, maksudnya begitu. Ya kan, kamu bertemu dengan dia di pekerjaan. Bertemu dengan dia pada saat liburan. Macam-macam situasinya. Makanya kita selalu menyarankan kamu untuk personal reading berbayar agar hanya energi kamu saja yang ketarik. Ada 2 of Wands. Di sini kamu disarankan untuk berhenti sejenak ya. Berhenti sejenak. Tidak langsung tancap gas ketika melakukan sesuatu. Intinya adalah sabar. Termasuk juga terkait perhitungan yang berhubungan dengan finansial. Stabilitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Pertimbangkan lagi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kamu miliki. Kamu kan sudah beberapa kali nih mengalami jatuh bangun karena perencanaan yang kurang matang. Kamu sudah punya pengalaman di situ. Jadi ketika melihat peluang atau akan melakukan sesuatu, coba berhenti sejenak. Kemudian kamu bisa diskusikan dengan keluarga kamu. Seperti yang saya bilang tadi, di sini ada hand. Ketika kamu butuh bantuan, nggak ada salahnya untuk minta tolong. Ya, atau orang yang kamu percaya setidaknya.
agar di sini kamu bisa mendapatkan gambaran yang bisa membuat kamu lebih stabil, tidak terlalu emosi, tidak terlalu terburu-buru. Oke, rencana-rencana kamu bisa tereksekusi dengan baik, begitu loh. Baik, Sagittarius, saya pikir cukup ya untuk energi ini. Mudah-mudahan bermanfaat pembacaannya buat kamu. Jangan lupa personal reading berbayar kalau kamu hanya ingin energi kamu saja. Bantu channel ini berkembang, like, subscribe, klik loncengnya, bisa join membership juga, atau kamu bisa berikan apresiasi super thanks. Bye!